Buat kamu yang sedang memperjuangkan finansial dan kamu penasaran sekaya apa hidup kamu di masa yang akan datang, akan aku lihatkan buat kamu. Simak videonya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah sekaya apa hidup kamu nanti. Jadi buat kamu yang sekarang sedang berjuang untuk bekerja, menata finansial, dan penasaran seperti apa sih masa depan kamu nanti dan keuangan kamu, akan aku lihatkan buat kamu dengan metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu, percaya dengan intuisi kamu. Dan akan aku lihatkan pesan semesta ya khusus untuk hal-hal tentang finansial dan pekerjaan atau bisnisnya kamu. Jadi silakan pilih apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini buat kamu sekaya apa hidup kamu nanti di masa yang akan datang. Tapi sebelumnya akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya, sekaya apa sih kamu nanti dan pesan semestanya apa untuk finansial kamu ya. The Magician. Oh, ada Page of Wands di sini. Sebenarnya gini, semesta tuh pengen bilang bahwa kamu itu dikasih banyak banget skill, bakat, kemampuan yang beda dengan orang lain. Kalau misalnya kamu bisa memahami diri kamu, semua bakat, skill, dan kemampuan itu bisa menjadi modal yang sangat besar untuk meraih hal-hal yang berhubungan dengan kemapanan finansial kamu. Jadi sekarang coba deh kamu lihat ke diri kamu, apa hal unik tentang kamu, bakat, dan sebagainya. Mungkin yang kamu bisa itu sama seperti banyak orang, misalnya kamu jago masak nasi goreng dan kamu kayaknya kepingin deh bikin bisnis nasi goreng misalnya. Tapi apa yang membedakan, apa yang unik dari nasi goreng kamu? Apakah dari segi rasa, dari kreativitasnya, pemasarannya, mungkin lokasi jualannya, sesuatu yang berbeda gitu loh di sini. Karena kamu tuh punya keunikan yang beda banget gitu loh. Makanya temukanlah itu. Dan di sini juga semesta ingin bilang bahwa passion, semangat, kecerdasan kamu yang strategis itu juga menjadi salah satu faktor untuk mendatangkan rezeki kamu, terutama di hal-hal finansial. Cuma di sini semesta juga melihat kadang kamu itu harus, ini pesan ya, kamu diminta buat berhati-hati dalam impulsifnya kamu ketika akan membelanjakan sesuatu. Jadi kalau memang kamu mau membelanjakan sesuatu, pingin beli ini dan itu, coba dipertimbangkan dulu. Apakah memang kamu sedang dalam kondisi emosi yang gak stabil sehingga kamu check out sana sini, ataukah memang kamu sangat butuh barang itu untuk saat ini, sesegera mungkin. Jadi pilih-pilih mana yang memang nafsu, lapar mata aja, mana yang memang kebutuhan kamu. Karena mungkin kalau kamu total nih dari semua belanja impulsif kamu, itu mungkin nominalnya kecil-kecil, tapi kalau digabung setahun tuh kayak besar gitu loh. Jadi kamu juga harus diminta menata itu. Memang kamu di sini kebanyakan masih muda, pingin nonton konser, bersenang-senang, liburan kemana, boleh, sangat boleh. Tapi tata dengan baik. Apakah liburan atau konser yang akan kamu datangi itu mengganggu cash flow kamu, mengganggu tabungan kamu, ataukah memang kamu sudah menyisihkan investasi atau dana konser, dana entertainment gitu-gitu. Itu beberapa pesan yang harus kamu perhatikan juga. Harus lebih bijak. Dan di sini kalau memang sekarang kamu sedang mengalami kebuntuan, entah aduh aku harus mengusahakan apa ya kak, kok kayaknya aku sudah mengusahakan bisnis ini itu, tapi kok belum menemukan jalannya, atau mungkin aku udah kerja di kantor tapi kok kayaknya untuk naik jabatan atau promosi jabatan itu kayaknya masih kurang deh kak, dan sebagainya. Coba aku lihat di sini kalau memang kamu merasa ada satu pintu tertutup buat kamu, atau mungkin kamu merasa kok kayaknya aku gagal terus ya kak di penerimaan lowongan pekerjaan. Kalau satu pintu tertutup, it's okay, tetaplah berbaik sangka, karena di sini semesta tuh membukakan banyak pintu lain-lainnya buat kamu. Dan kalau memang kondisi kamu sekarang atau proyeksi kamu ke masa depan tuh kayaknya kalau dengan gajiku sekian atau pendapatanku sekian, kayaknya belum bisa menutupi deh untuk masa tuaku, atau mungkin buat pendidikan anak-anak aku nanti ke depannya misal, atau mungkin dana pernikahan aku gitu ya. Di sini semesta meminta, sebenarnya kamu tuh sangat bisa loh buka
dua cabang. Dalam artian gini, kamu mungkin bekerja di kantor sekaligus kamu tuh sangat bisa banget punya bisnis di luar kantor kamu. Atau kalau misalnya kamu sudah punya satu bisnis, apakah memungkinkan kalau misalnya kamu membuka cabang atau mungkin membuka sektor bisnis baru yang beda temanya dengan yang itu. Misalnya kamu suka dua hal nih, kamu suka masak sekaligus kamu suka bikin pernak-pernik. Nah, bisa nggak kamu meluangkan waktu, tenaga, atau mungkin memecah modal finansial kamu menjadi dua bagian? Karena di sini sebenarnya kamu punya energinya, kamu punya potensinya, kamu punya bakat itu. Jadi sebenarnya membuka kesempatan untuk dua pemasukan dari sektor yang berbeda itu bisa banget. Atau mungkin kamu kerja kantor sekaligus ambil freelance, atau kamu kerja kantor sekaligus suka ngambil foto-foto gitu ya, pakai HP nggak apa-apa. Mungkin fotonya bisa kamu jual di Shutterstock atau mungkin di ya yang seperti itulah. Jadi ada banyak kemungkinan yang bisa kamu dapatkan sebetulnya. Jadi jangan merasa ketika satu tertutup hilang semua kesempatan, tuh enggak sih di sini. Karena sebenarnya kamu tuh dikasih bakat yang luar biasa nih, kebijaksanaan kamu, bahkan kamu tuh sudah punya banyak pengalaman gitu loh. Mungkin kalau bukan di kehidupan ini, di kehidupan sebelumnya, entah sebagai pedagang, entah sebagai pebisnis, pekerja apa gitu, ya. Dan di sini kalau kamu ngerasa bahwa bisnis atau pekerjaan yang sedang kamu geluti sekarang tuh sudah banyak banget nih pemainnya, sudah banyak banget pesaingnya, it's okay. Kamu bisa membuka pasar kamu sendiri sih di sini kalau aku lihat. Jadi ambil visi misi kamu atau mungkin kedepannya kamu apa nih yang unik tentang kamu. Seperti aku bilang tadi, yang jual nasi goreng tuh banyak, tapi apa yang unik tentang nasi goreng kamu? Apakah dari segi harga bisa bersaing, dari keunikan rasanya, cara promosi kamu, atau mungkin promo-promo yang bisa kamu lakukan? Jadi ya, orang jual nasi goreng banyak, tapi kan setiap kita punya target market masing-masing. Ada yang lebih suka rasa pedas, lebih suka rasa oriental, lebih suka yang rempah atau gimana gitu sih. Jadi temukan mana yang memang paling mendorong motivasi kamu dan sesuai dengan bakatnya kamu. Masakkah, desain baju, menjahit, pernak-pernik, skincare, kosmetik, apapun itu. Atau hobi foto-foto kamu misalnya. Sesuatu yang emang kamu suka gitu loh. Jadi kekayaan kamu datang dari apa yang memang menjadi bakatnya kamu. Jadi coba latih intuisi kamu untuk apa ya bakat aku gitu. Dan memang harus dicoba ya. Ada sih orang yang pertama mencoba langsung berhasil gitu, ada. Tapi kebanyakan lainnya mencoba kayak coba fashion gitu, coba bisnis di bidang fashion, ternyata nggak berjalan dengan baik. Sudah mencoba 6 bulan, setahun, ternyata emang nggak baik, ya sudah ganti lagi gitu sih. The Star, ada banyak sekali harapan, dan di sini sebenarnya semesta pengen bilang bahwa masa depan kamu tuh sangat bisa cerah sekali gitu di sini. Jadi tetaplah berharap, tetaplah mencoba, tetaplah memotivasi diri kamu. Jadi sekali lagi, mungkin kamu pernah atau sedang dalam kondisi stuck, kayak tertutup banget nih kak pintu aku, atau mungkin aku udah coba bisnis di bulan-bulan sebelumnya sangat lancar, sangat ramai, tapi kenapa sekarang kayak susah banget buat laku sekian biji gitu ya produk dagangan kamu. It's okay, tetaplah berpositif thinking dan pelajari apa yang bisa kamu ambil pelajarannya dari apapun itu. Atau kalau kamu sekarang lagi kerja kantor kayaknya agak susah deh kak kalau aku naik jabatan dan sebagainya, tetaplah mengusahakan di sini. Jadi sebenarnya optimisme kamu, jadi bakat dan optimisme kamu yang akan mendatangkan kelimpahan rezeki itu buat kamu. Ini kartu yang sama ya, Two of Pentacles. Jadi di sini semakin kenceng nih pesannya buat kamu. Sebetulnya kamu sangat bisa banget nih, terutama kalau usia kamu sekarang di usia produktif ya. Usia 20 sampai ke 40 tahun tuh usia yang sangat-sangat produktif, sangat bisa mencoba banyak hal, terutama kalau usianya masih 20 sekian. Jadi kamu sangat bisa mencoba banyak hal di sini. Tenaga kamu masih ada, waktu kamu mungkin masih banyak kesempatan belajar banyak hal, sesuatu yang mungkin kamu belum sadari itu bakat skill kamu. Kalau kamu asah, mudah-mudahan kamu akan dapat. Dan menemukan bakat skill itu memang butuh waktu ya, butuh waktu, butuh mencoba. Jadi kamu yang harus strategis dan bijak sih. Mana yang pengen kamu coba, mana yang prospek untuk menjadi ladang-ladang cuannya kamu gitu, ladang-ladang penghasilan kamu. The Chariot, iya di sini sebetulnya sekali lagi kalau kamu ngerasa stuck, ngerasa tertutup kesempatannya, masih sangat bisa diusahakan. Jadi kalau kamu mau nanya, jadi sekaya apa sih kak kehidupan aku nanti? Semua tergantung usaha kerja keras kamu. Jadi jangan merasa kayak, ih enak ya si orang itu kaya raya, privilege, keluarganya old money, udah kaya dari
nenek kakeknya, yaitu rezeki dia. Kalaupun memang kamu datang dari keluarga yang sederhana biasa aja, butuh motivasi dari diri kamu sendiri buat maju, it's okay. Di sini akan dapet kok jalannya. Memang harus diusahakan dan ini butuh konsistensi. Jadi buat yang memilih kartu pertama, konsistensi kamu, keberanian kamu untuk mencoba, tidak putus asa, tidak mudah menyerah, dan coba lagi. Capek wajar, tapi semoga kamu tidak langsung patah semangat dan berhenti di tengah jalan. Karena The Chariot ini sebenarnya kereta perang ya. Jadi sebenarnya kamu tuh siapa yang harus kamu lawan dulu? Diri kamu. Mungkin kemalasan kamunya yang nggak mandiri, nggak konsisten, nggak disiplin. Nah itu yang harus kamu kalahkan dulu sebelum kamu nanti mengalahkan pesaing kamu. Kalau kamu sudah bisa mengalahkan sisi negatif tentang kedatangan rezeki itu, mudah-mudahan kesananya bisa mudah gitu jalannya. Di sini kalau ada kesempatan, misalnya kamu dapat tawaran dari luar kota, luar negeri, atau sesuatu yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kamu sehari-hari, selama itu baik dan tidak melanggar hukum, nggak mengganggu kenyamanan orang lain, kamu sangat boleh mencoba. Memang mungkin menakutkan harus pindah ke luar kota, apalagi luar negeri ya. Tapi aku rasa ada kesempatan besar sih di sana yang menunggu kamu. Jadi kalau beberapa waktu ini tiba-tiba ada kesempatan, coba pelajari dulu. Kayak kalau aku pindah ke luar kota, apa nih yang ditawarkan ke aku, job desk-nya apa, peluangnya apa, resikonya apa, pelajari baik-baik. Apakah tawaran itu datang dari perusahaan yang memang terpercaya, ataukah itu bentuk penipuan? Kamu harus juga cerdas melihatnya. Tapi kalau ada kesempatan dan kamu sudah menilai dengan sangat baik, semuanya aman kak, coba didatangi kesempatan itu. Ini kesempatannya gede sih kalau aku lihat. Ten of Pentacles. Ini mengkonfirmasi bahwa konsistennya kamu dalam bertahan. Kayak misalnya contohnya aku lah, aku kan tarot reader sekaligus konten kreator ya. Nggak selalu video aku tuh rame ya, kadang ada yang sangat-sangat rame sampai 5.000 views, 6.000 views, itu aku udah happy banget. Tapi kadang ada yang berapa ratus aja gitu aja, tapi ya udah konsisten aja terus mencoba. Kadang ada waktunya aku capek, kayak capek banget, kayak bukan males ya, tapi kayak nggak ada energi buat reading dan sebagainya. Udah aku istirahat dulu seminggu, 2 minggu, bahkan pernah sampai berbulan-bulan. Tapi setelah itu ya coba lagi. Dan kamu pun di sini sebenarnya sama sih. Pada akhirnya di sini kalau aku lihat segala kerja keras kamu, manifestasi, doa-doa kamu yang mungkin pernah mengalami kegagalan, it's okay, coba lagi, bangkit lagi. Lihat di sini, yang bahagia nanti nggak cuma kamu loh, keluarga kamu. Baik itu mungkin keluarga ke atas, orang tua, bisa jadi kamu akan melimpahi rezeki juga buat mereka. Sekaligus nanti kalau kamu sudah menikah, anak-anak kamu, pasangan kamu, mungkin kamu nanti akan punya pegawai yang akan juga dapat kelimpahan rezeki dari kamu. Jadi di sini sih positif banget ya buat yang memilih kartu pertama. Jadi memang di sini perjalanannya lumayan menantang, tapi pada akhirnya hasil manisnya yang paling bisa merasakan ya kamu gitu loh di sini. Dan gak cuma kamu, banyak yang akan merasakannya. Ada bell di sini, announcement, lebih kepada pengumuman. Jadi di sini bisa perayaan, atau mungkin intinya adalah rayakan hidup kamu. Rayakan setiap langkah yang sudah kamu lalui. Walaupun kadang kamu jatuh, berdarah, terluka, but then ingat bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini. Jadi jangan berhenti, bangkit lagi, coba. It's okay, sembuhkan dulu lukanya, nangis dulu aja nggak apa-apa, setelah itu bangkit lagi. Dan di sini sebenarnya pengumuman bahwa minimal ke diri kamu deh, ayo kamu bisa. Umumkan kepada diri kamu, kepada dunia bahwa ini nggak akan berhenti. Selama kamu masih dikasih nafas sama Tuhan, berarti masih banyak kesempatan yang harus kamu coba dan lalui. Gitu, jadi motivasi diri kamu. Butterfly, perubahan sih. Kalau kupu-kupu udah pasti tentang sebuah perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi kegagalan bagian dari perubahan, atau mungkin terhentinya beberapa ekspektasi atau harapan kamu bagian dari terbukanya pintu kesempatan yang baru. Jadi mudah-mudahan di sini kamu bisa melihat poin positifnya lah, poin yang paling positif. Kalaupun sekarang kamu masih belum mengerti poin positif itu, mudah-mudahan yang sekarang nggak enak ini bisa menjadi langkah, memicu langkah kamu ke depannya, bekal kamu ke depannya. Sehingga kamu mungkin di titik ini kamu bersyukur, untung dulu aku di posisi ini.
yang nggak enak ini, kamu tahu seberapa nggak enaknya sehingga kamu begini loh caranya untuk bangkit itu seperti apa gitu. Ada start di sini ya, berita tentang kelahiran atau terbukanya kesempatan untuk bisnis yang baru. Kalau aku lihat di sini, sebenarnya kalau nanti suatu saat kamu menikah atau sekarang kamu sudah menikah dan kamu sudah punya anak, sebenarnya anak bisa menjadi salah satu motivasi terbaik kamu untuk keuangan. Bukan berarti kamu harus punya anak banyak lalu kaya ya, tidak. Tapi dalam artian anak bisa sangat memotivasi kamu untuk mengalahkan diri kamu di hal-hal yang negatif, kemalasan, kamu yang mungkin terlalu banyak membandingkan hidup kamu dengan orang lain kayak gitu. Atau memang di sini selain tentang anak yang juga mendatangkan rezeki, terbukanya kesempatan bisnis baru. Jadi kalau kamu mulai kepikiran tentang bisnis, bisa aja ini langkah baru kamu ya, kayak gitu. Ada eagle di sini, triumph over trouble. Jadi tenang aja kalau lagi ada masalah atau mungkin kamu merasa kayak gimana kak jalan keluarnya nih, aku lagi bingung banget tentang bisnis aku, nanti akan ada kok jawabannya. Tapi jawaban itu dicari ya, diusahakan. Lihat video orang, pengalaman orang, berdoa, manifestasi, ketenangan hati kamu akan mendatangkan jawaban terbaik buat kamu. Pekerjaankah kamu ngantor, kamu pingin kerja di mana, bisnis kamu, apalagi yang harus aku lakukan untuk keuangan aku gitu. Jadi tenangkan hati kamu itu. Trust the eagle. Sebenarnya di sini kalau misalnya memang kamu sedang membawa tanggung jawab tentang orang-orang di sekitar kamu, misalnya kamu adalah tulang punggung gitu ya. Aku tahu mungkin situasi yang gak enak ini membuat kamu terbebani kayak aduh gimana ya, gak cuma aku loh yang butuh makan, gak cuma aku loh yang butuh bayar BPJS gitu misalnya ya. But it's okay, di sini kalau sekarang pun sedang mendung, tapi masih ada cahaya di diri kamu. Untuk dipercaya semesta, dititipin rezeki nih buat orang tua, mungkin buat adik kamu atau anak-anak kamu ke depannya, diri kamu juga gitu. Jadi percaya dengan orang di sekitar kamu yang sekiranya bisa membantu kamu. Jadi kalau emang kamu ngerasa butuh bantuan, jangan ragu untuk minta bantuan ke siapapun itu, ke orang tua kah, ke pasangan, ke adik kakak kamu, teman-teman kamu gitu di sini. Inner temple. Jadi di sini sih semakin mengkonfirmasi sesuatu yang datangnya dari passion kamu, dari intuisi kamu, dari bakatnya kamu memang. Jadi coba di sini tanyakan ke hati terdalam kamu, apa sih yang pengen kamu lakukan, apa sih yang pengen kamu rasa nyaman, tapi juga mendorong motivasi kamu untuk mandiri, bekerja keras, belajar banyak hal baru. Jadi memperkaya pengalaman itu juga penting ya. Selain memperkaya tabungan kamu dan investasi kamu, memperkaya pengalaman juga nih. Jadi kamu di sini nggak cuma gendut rekeningnya aja, aminin, tapi juga pengalaman-pengalaman kamu, hal yang sudah kamu lalui gitu-gitu. Jadi karena dari awal tuh energinya lebih kepada bakat yang emang udah Tuhan kasih kepada kamu. Romance. Di sini bisa aja romance, kisah cinta kamu datang dari usaha kamu dalam bekerja, punya bisnis, bisa aja ketemu jodohnya di sana, atau pasangan kamu bisa sangat memotivasi kamu untuk lebih baik lagi nih di faktor-faktor pekerjaan, bisnis, keuangan, atau bisa juga sinergi kamu. Sinergi itu dua orang yang sama-sama saling mengusahakan, kamu dan pasangan kamu nanti dengan siapapun kamu akan dibersamakan, itu akan juga nanti menambah motivasi dan memperkaya materi kamu. Tapi tetap ya butuh dua orang yang saling bekerja sama. Terlepas nanti kalau kamu pihak perempuan kamu tetap bekerja ataupun dari ngasih doa-doa buat pasangan kamu, tapi sinergi itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Jadi kalau sekarang kamu sedang single atau masih jomblo, it's okay, nggak apa-apa. Tapi intinya semesta pengen bilang, maka berhati-hatilah ketika memilih pasangan kamu. Pastikan orang yang bekerja keras, bisa membangun sesuatu impian yang sama nih buat keluarga, buat kalian berdua gitu, kompromi. Jadi di sini kalau aku lihat sih ini energinya sama ya, ini. Jadi sih sebenarnya seimbangkan sesuatu, seimbangkan. Jadi gini, kamu sangat boleh bekerja keras, tapi kamu juga sangat boleh untuk menghibur, entertain diri kamu. Misalnya nonton film. Jadi adalah waktu di sela-sela pekerjaan kamu, bahagiakan diri kamu. Apa sih yang bikin kamu bahagia? Sekali waktu makan es krim yang kamu suka, nonton film yang kamu suka, nggak apa-apa loh. Dan kamu sangat boleh kok punya portofolio atau dana buat entertainment kamu, diri kamu gitu loh. Ya nggak harus yang wah liburan ke Jepang atau Eropa, tapi
sesuai dengan apa yang sudah kamu hasilkan gitu loh. Jadi berterima kasih ke diri kamu. Karena kalau kamu banyak kerja, banyak mikir, ya tubuh kamu juga harus relax somehow gitu ya. The Hermit, aku mengikuti jalanku. Iya, di sini sekali lagi ikuti jalannya kamu. Yang ada di hati kamu, yang membuat kamu berdebar, sekaligus bisa membantu orang lain, sekaligus bisa memperkaya pengalaman, keuangan kamu. Dan akan terbuka jalannya kok di sini. Jadi jangan memaksakan diri ikut tren aja, tapi ikuti juga kata hati kamu. Kalau tren itu berjalan sesuai dengan kata hati kamu, bagus, tapi jangan terlalu FOMO untuk sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi dengarkan kata hati kamu di sini. Itu yang akan membawa banyak pencerahan, membuat kamu nggak gampang capek gitu ya. Ini kamu dapat 3 kartu yang sama loh, Two of Pentacles, 1, 2, 3. Jadi di sini pesannya penting ya. Ini pesan yang kencang sekali nih ceritanya buat kamu yang memilih kartu pertama. Aku dengan tenang membuat kemungkinan terbaik yang akan menjadi keputusanku. Sekali lagi, ketenangan kamu akan membawa jawaban terbaik buat kamu. Jadi kalau sekarang lagi pusing, it's okay. Semua orang mengalami kepusingan, kegundahan hati, bingung mau gimana, tapi tenangkan diri kamu. Berdoa ke Tuhan, Tuhan gimana ya caranya, dan kamu kembalikan ke diri kamu. Kamu di sini pingin kaya tuh buat apa sih? Kamu pingin punya uang banyak tuh buat apa sih? Apakah buat diri kamu, buat keluarga kamu, buat masa depan kamu, anak-anak kamu, pasangan kamu? Pingin jalan-jalan kah? Atau pingin memberangkatkan orang tua kamu ke tempat ibadah yang mereka inginkan kah? Pingin bangun rumah atau apa? Jadi motivasi kamu tuh pertanyakan lagi. Jadi yang datang kepada kamu sesuai dengan motivasi kamu. Jadi perkencang motivasi kamu apa dulu. Jadi buat yang kartu pertama, jawabannya kamu sangat mungkin buat kaya, yang gak cuma buat diri kamu, tapi buat orang yang kamu sayangi di sekitar kamu. Jadi perkuat motivasi kamu ya. Dan terima kasih teman-teman. Semoga kalau banyak hal positifnya, klaim energinya, tetap berdoa ke Tuhan, dan lakukan usaha terbaiknya kamu sesuai dengan kata hati kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan buat kamu sekaya apa hidupmu nanti, dan juga pesan semesta mengenai keuangan kamu agar lebih bijak ya. Dan akan aku ingatkan juga bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang langsung aja aku mulai ya. Sekaya apa hidup kamu nanti? Ada Page of Pentacles. Oh, Four of Staff. Kalau aku lihat di sini, kalau sekarang kamu sedang belajar banyak hal, entah pendidikan formal atau kamu ikut kursus atau kamu belajar dari YouTube, webinar gratis, it's okay, nggak apa-apa gratis, tapi yang penting ada ilmu yang kamu dapatkan. Jadi di sini sebenarnya salah satu faktor yang akan membuat kamu nanti kaya secara keuangan adalah perkaya pengalaman kamu sendiri yang kamu lakukan, dan juga ambil pengalaman orang lain. Kamu di sini bebas mau kerja kantor, mau punya bisnis, mau jadi freelancer, mau jualan apa gitu ya. Tapi yang pasti perkaya dulu ilmunya. Jadi kamu nggak tiba-tiba kok begini, kok begitu gitu. Kadang pengalaman orang bisa menjadi hal terbaik untuk kita ambil tuh pelajarannya. Jadi sekarang kalau kamu punya uang ataupun kamu masih minim banget nih dana buat memperkaya ilmu kamu, nggak apa-apa. Yang penting perkaya diri kamu dari leher ke atas, itu dulu ya. Mau yang gratis atau yang berbayar, is okay lah. Yang penting kamu dapat ilmunya dulu itu. Dan di sini juga sebenarnya kalau aku lihat pondasi kamu tuh udah bagus loh. Kayak kamu mungkin di sini sangat mandiri, sangat disiplin, konsisten dengan apa yang kamu lakukan, gampang adaptasi, pantang menyerah. Itu sesuatu yang bisa menjadi bekal kamu ke depannya. Jangan takut di sini bersaing dengan banyak orang, siapapun itu yang mungkin kamu lihat ilmunya lebih tinggi, pengalamannya lebih banyak. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengambil atau meraih rezekinya masing-masing. Jadi walaupun sekarang kayaknya banyak yang masih muda ya, yang datang ke videoku yang milih kartu kedua nih kayaknya masih muda. Kayaknya banyak yang di bawah 35 bahkan 30 tahun. Gak apa-apa. Justru di usia-usia itu kamu cobalah banyak hal, berteman dengan banyak orang, relasi kamu banyakin gitu di sini.
Jadi belajar sih di sini. Kalau sekarang kamu, ih kak, uang aku tuh masih dikit, gaji aku atau pendapatan aku masih UMR, bahkan mungkin di bawah UMR, it's okay. Karena di sini sebenarnya bakat kamu tuh sudah ada, gitu. Kamu sangat tangguh. Nah, nih ada King of Pentacles ini, aminin ya teman-teman. Kalau sekarang kamu masih anak bau kencur, anak yang sering diremehkan, atau mungkin orang muda yang sering diremehkan sekitar, kayak alah kerja gitu doang, alah bisnis gitu doang, nggak apa-apa, udah biarin aja. Biarkan orang sekitar kamu meremehkan kamu atau mungkin menganggap kamu nggak ada. Tapi nanti aku lihat di sini, sekaya apa kamu, aku rasa setelah kamu menginjak usia 30, terutama di atas 35 tahun, kamu akan benar-benar makmur sih. Di sini aku lihat lebih dari cukup yang kamu dapatkan. Aminin. Tapi ini nggak datang gitu aja. Ini butuh usaha kerja keras kamu. Sejak usia kamu masih muda, terutama kalau kamu di sini masih 20 awal, itu perbanyak deh pengalaman kamu. Nggak apa-apa gajinya kecil, oke, jadikan pengalamannya. Jadi perkaya di sini nggak cuma duit, tapi pengalaman, memperkaya batin, memperkaya kenal dengan banyak orang kayak gitu. Jadi di sini kamu tuh nggak cuma kaya yang banyak uang, foya-foya, pamer, enggak. Kamu di sini justru menjadi orang yang sangat humble, sangat bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi kekayaan ini, uang berlimpah itu, amin, kamu dapatkan dengan kerja keras, tapi juga pengelolaan baik tentang keuangan kamu. Karena orang dikasih uang banyak, kalau nggak bisa mengelola dengan bijak, ya udah boncos gitu, nggak dapat apa-apa nanti di usia yang sudah lebih dewasa gitu. Nah, kamu di sini tuh bisa dapat uang banyak sekaligus mengelola dengan bijak. Entah kamu investasi di mana, investasi emas, kamu belikan apa, mungkin tanah atau apa. Pokoknya di sini bijak dan kamu nggak pamer. Jadi kamu di sini memotivasi diri kamu punya uang banyak, memang supaya hidup kamu nyaman, tapi bukan untuk dianggap penting sama orang lain. Membuat keluarga kamu nyaman, anak-anak kamu bisa sekolah di sekolah yang bagus, bisa makan yang bergizi baik gitu-gitu loh. Jadi memang diniatkan dengan baik. Jadi mulai sekarang latih niat kamu, untuk apa sih kamu kaya gitu. The Empress. Ya kalau di sini sih kalau aku lihat, mungkin karena yang datang ke video aku kebanyakan cewek ya. Tetap sih di sini kamu memperkaya diri, tapi juga tidak melupakan sisi feminin kamu, merawat, menjaga diri kamu dengan sebaik-baiknya. Dan memang kamu di sini tuh punya bakat lahir mendatangkan rezeki. Rezeki di sini nggak cuma uang, tapi juga hati yang bahagia, berbagi dengan orang sekitar kamu, bahkan orang-orang yang kamu nggak kenal tapi membutuhkan, korban bencana, korban perang atau apa gitu loh. Kamu tuh ringan tangannya untuk menolong. Dan karena memang motivasi kamu setulus itu, ya semesta di sini berani menitipkan banyak rezeki karena tahu nanti kamu akan bagi-bagi nih ke banyak orang gitu. Jadi kalau sekarang kamu belum kepikiran mengenai hal itu, coba dipikirkan. Karena dititipin rezeki itu tanggung jawabnya besar, tapi juga akan membahagiakan kamu gitu ya. Ada Page of Swords di sini. Aku kan barusan bilang ya mengenai kamu dikasih rezeki banyak nih memang. Dari uang iya, hati yang bahagia, aminin juga iya. Dan kamu juga harus strategis di sini. Mungkin nanti ketika uang kamu mulai banyak, kamu mulai bingung kayak, wah, uang aku nih aku apain ya? Apakah aku belanjakan dengan impulsif? Ataukah aku nanti akan bisa menata dengan baik di pos keuangan tentang makan, pos investasi masa depan, pos entertainment, pos apa? Itu kamu harus bijak, termasuk ketika nanti kamu akan menitipkan uang kamu ke orang lain. Misalnya ke lembaga bank, apakah bank tersebut bisa kamu percaya untuk deposito, tabungan emas, apapun itulah ya, investasi saham barangkali, kamu juga harus belajar banyak. Jadi di sini nggak cuma belajar mengenai cara dapat uangnya, tapi juga belajar cara mengelola keuangannya. Terutama kalau kamu cukup sadar diri, iya kak aku tuh boros, suka impulsif, ketika aku emosi aku belanja hal-hal yang aku sesali gitu-gitu loh. Jadi mudah-mudahan kamu di sini belajar banyak lah ya. Itu poin lainnya. Ada Queen of Swords. Kalau di masa-masa belajar kamu ini kamu ngerasa kesepian, kayak ya sih kok aku belajar, aku di sini bekerja, tapi kenapa ya kok kayaknya aku jadi susah punya teman-teman baru dan sebagainya. Aku rasa ini salah satu poin dimana kamu juga harus belajar. Semakin kamu mendewasa, memang kadang lebih agak sulit gitu menemukan circle pertemanan yang sesuai dengan kamu. Jadi mungkin di usia mendewasanya kamu,
teman-teman kamu sudah banyak yang kerja, menikah dengan fokus hidupnya masing-masing. Kadang merasa kesepian tuh nggak apa-apa loh. Tapi kamu di sini juga harus bisa mengontrol, jangan sampai itu mempengaruhi kemampuan kamu untuk ya mungkin bekerja, bisnis seperti itu. Dan sebenarnya di sini kamu juga harus terbuka pikirannya bahwa dunia berubah, kondisi keuangan berubah. Ya sekarang PPN 12% gitu-gitu. Bagaimana orang membelanjakan keuangannya juga berubah. Makanya kenapa di sini kamu diminta buat terus-menerus belajar. Ilmu yang kamu dapatkan hari ini bisa aja basi di 2 tahun, 3 tahun ke depan. Makanya di sini kamu harus terus belajar banyak tentang bidang pekerjaan yang kamu geluti, konsumtifnya orang-orang gimana, pengelolaan investasi keuangan gimana itu. Jadi kamu nggak bisa stuck di satu titik aja, tapi juga harus melatih terus kedewasaan kamu. Dan ya, kalau aku lihat di sini gini, kalau sekarang kamu belum menikah dan suatu saat nanti kamu akan menikah, maka di sini pastikan kamu bersama dengan orang yang tepat, yang bisa sama-sama saling bekerja sama untuk bekerja sama membangun keuangan. Jadi jangan sampai kamu di sini bertemu, kamu mencintai seseorang tapi dia boros, suka judi, suka ngutang. Nah, itu pikirkan hal-hal seperti itu. Karena pernikahan kamu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kekayaan kamu nanti. Jangan sampai kamunya pontang-panting kerja keras, nabung-nabung sampai nangis-nangis, sampai lembur-lembur, kamu dapat pasangan yang suka judi, amit-amit jangan sampai suka ngutang, nggak jelas beli apanya gitu. Itu ya, jadi perhatikan nih kemampuan kamu dalam menentukan pasangan. Diingat baik-baik ya buat teman-teman di sini gitu. Jadi mumpung kamu masih muda terutama, pastikan itu juga. Dan makanya di sini kalau kamu nanti dibersamakan dengan orang yang benar-benar bisa mengelola uang dengan baik, saling memotivasi buat ayo nabung, ayo bijak membelanjakan. Tapi kalau ada waktunya kalian nonton konser, liburan, ya liburan aja nggak apa-apa selama nggak mengganggu keuangan gitu loh. Jadi di sini hati-hati dengan pilihan jodoh kamu. Ini ketinggalan, sorry. Ada Three of Pentacles. Iya, di sini sebenarnya terutama kalau kamu di sini kerja kantor atau mungkin bisnis kamu mengharuskan kamu kerja sama dengan partner, dengan mungkin orang-orang yang membantu bisnis kamu, pastikan dengan orang yang tepat. Itu penting sih. Jadi kalau kamu di sini sudah ngerasa sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat sudah nggak bisa ditoleransi, ambil keputusan tegas. Kamu mau gimana? Mau resign kah? Ataukah kamu di sini harus melepas pekerja-pekerja kamu yang sekiranya memang nggak bisa bekerja sama dengan baik? Karena untuk membuat satu koin yang utuh ini kan masih terpecah menjadi beberapa bagian. Itu butuh kerjasama untuk ayo kita satukan menjadi satu tujuan visi misi yang sama. Jadi itu. Jadi selain menemukan pasangan yang tepat, ya partner dalam usaha kamu, partner kerja ya, itu juga harus tepat di sini. Queen of Pentacles, ya memang sudah berjodoh di sini. Intinya gini, aminin aja salah satu rezeki yang datang kepada kamu selain tentang keuangan, dipertemukan dengan jodoh terbaik kamu. Pernikahan yang benar-benar pondasinya sejak awal tuh kuat. Jadi kalau kamu suka dengan seseorang atau disukai seseorang yang kamu rasa gaya hidupnya terlalu beda sama kamu, terutama di hal-hal keuangan, maka kamu harus tegas sih di sini. Karena gini, hidup dengan seseorang yang punya pola keuangan beda sama kamu tuh bisa menantang banget sih. Itu maksudnya beda, kalau kamunya hemat dia boros gitu aja, itu bisa sangat kontra banget nantinya. Makanya ya pastikan juga mudah-mudahan kamu bertemu dengan jodoh yang sayang sama kamu, mencintai kamu, setia sekaligus punya flow keuangan yang gak beda jauh lah sama kamu gitu. Mungkin hobinya beda, beli barangnya beda, tapi menata keuangannya tuh sama-sama bijak gitulah ya. Dan ya sekali lagi, ini pesan semesta, jangan impulsif ketika lagi emosi. Jangan impulsif ikut-ikutan investasi tertentu yang kamu belum tahu, belum kamu pelajari baik-baik. Apakah investasi itu sesuai dengan karakter kamu, dengan tujuan keuangan kamu di masa depan? Jangan cuma ikut-ikutan aja. Jangan hanya karena yang menawarin itu pacar kamu atau mungkin tante kesayangan kamu jadi iya deh ikutan investasi 100 juta, 50 juta. Tapi kamu nggak tahu ini investasi apa sih? Terpercaya nggak sih lembaga keuangannya?
gitu-gitu. Jadi kamu benar-benar harus bijak di sini. Kamu harus strategis, kamu harus pinter. Boleh menolak, karena bagaimanapun juga itu keuangan kamu gitu ya. Ada tower, ada menara di sini. Iya, pondasi kamu tuh kuat loh. Jadi kalau kamu sudah diterpa banyak pengalaman, yaitu jadikan bekal kamu ke depannya. Sukses dengan usaha, sekali lagi ya. Di sini tuh perjalanan gitu loh teman-teman. Jadi page ini remaja, pondasi yang tepat buat kamu, dan kamu akan menjadi raja dan ratu juga yang butuh proses menuju ke sini. Jadi ya nikmati prosesnya. Jangan terlalu sering membandingkan apa yang kamu dapatkan dengan orang lain. Setiap orang kan punya porsi rezeki yang beda-beda. Kamu fokus dengan tujuan kamu. Karena kalau kamu kemana-mana nih fokusnya, kamu nggak akan bisa bersyukur dan jadi nggak bisa ke goal yang kamu harapkan gitu. Crack cup. Kekecewaan dalam hidup. Jadi kalau kamu pernah atau sedang mengalami kekecewaan berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, keuangan, ini bagian dari proses yang memang harus kamu lalui. Setiap orang pasti pernah punya kegagalan di hidupnya dia, tapi ini bukan tentang seberapa gagal kamu, tapi bagaimana bangkitnya kamu. Dan ini juga bagian dari pondasi kamu yang akan kamu bangun ke depannya. Jadi sekarang kamu tahu, mungkin kemarin pondasi yang sudah kamu bangun ambruk. Sekarang ketika kamu membangun pondasi baru, kamu tahu harus dengan struktur yang gimana, harus sekuat apa, harus semaksimal apa untuk memastikan bangunan yang kamu bangun kembali ini kuat menghadapi badai, gempa, banjir, seperti itulah. Ya. Nih keberuntungan kamu tuh emang sebenarnya dibekali, aminin, energi keberuntungan yang ini nggak semua orang punya. Beruntung bertemu dengan si orang ini yang menawari pekerjaan. Tiba-tiba dapat tawaran apa nih dari scroll TikTok atau apapun itu. Tiba-tiba dapat kabar baik apa. Jadi sesuatu yang nggak kamu rencanakan tapi datang dengan sendirinya di hidup kamu dan menjadi peluang-peluang baik di hidup kamu. Jadi ya aminin aja kalau memang kamu di sini membawa energi yang sebesar ini. Ada creep ya. Kelahiran atau kehamilan dari anak. Jadi kalau aku nggak tahu di sini kamu yang datang ini sudah menikah atau belum, sudah punya anak atau belum, tapi di sini semesta pingin bilang, nanti kalau kamu sudah ada masanya pingin punya anak, maka rencanakan keuangan kamu dengan bijak dan jangan takut dengan kelahiran anak di keluarga kamu. Somehow, kalau kamu memang sudah bijak dalam keuangan kamu akan bisa mencukupi rezeki anak kamu, sekaligus hadirnya anak kamu akan menjadi motivasi terbaik kamu untuk semakin baik nih keuangan kamu. Gitu. Tapi bukan berarti kalau gitu aku punya banyak anak biar kayak, enggak begitu. Tapi intinya kalau keuangan kamu sudah oke untuk punya anak, maka milikilah anak, rencanakan dengan sebaik-baiknya, dan anak kamu nanti benar-benar akan menjadi salah satu penerang sih di finansial kamu. Jadi yang sudah kamu siapkan nanti akan lebih banyak lagi setelah anak kamu hadir gitu. Aminin. Ada awakening di sini, upgrade energi, jalan yang baru. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya. Jangan ragu untuk selalu punya ilmu baru, belajar hal baru. Itu yang nanti akan ya memperkaya keuangan kamu, memperkaya pengalaman kamu juga, memperkaya ilmu kamu juga. Itu akan bisa menjadi modal terbaik kamu sih, skill kamu itu. Ya. Ini mungkin agak beda ya sama yang kartu pertama. Kalau kartu yang pertama tuh kayak seseorang yang sudah punya bakat. Kalau ini memang sesuatu yang harus kamu pelajari sendiri. Jadi kamu jangan malas-malasan buat upgrade ilmu. Pengalaman orang di TikTok, pengalaman bisnis di YouTube, ambil ilmunya, catat. Nggak harus di kampus yang mahal, sesuaikan dengan kondisi kamu sekarang. Ada mirror di sini. Jadi kalau ada orang-orang yang nge-trigger kamu atau kayak memunculkan kembali patah hati kamu atau trauma kamu, atau mungkin membuat kamu jadi impulsif untuk mengeluarkan uang sekedar buat pamer dan validasi dari orang lain, maka hati-hati dengan hal seperti itu. Ya, bijak dalam keuangan kamu. Karena mau kamu beli barang semahal apapun, itu nggak akan pernah cukup untuk memuaskan orang lain gitu. Kalau kamu hanya sekedar ingin dapat pujian dari orang lain, maka bijak-bijak di sini. Kamu masih sangat muda,
pastikan kamu nanti punya keuangan yang baik ketika usia kamu sudah menua. Seperti itu. 1 tahun dari sekarang, aku nggak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan kabar baik, semakin bagusnya pekerjaan kamu di kantor, atau mungkin promosi jabatan, atau mungkin kamu nanti akan membuka bisnis baru, atau bisnis kamu yang sekarang kamu jalani akan semakin berkembang dengan baik, atau kamu akan bertemu dengan partner bisnis, partner kerja yang bisa ngasih banyak hal baik lah, intinya kayak gitu. Jadi setahun sejak sekarang. Tapi ini juga nggak datang begitu aja. Jemputlah dia dengan cara-cara yang baik, seminimal doa, manifestasi kamu, dan niatkan untuk apa sih kamu kaya ini? Apakah buat diri kamu, buat pamer, atau buat kelimpahan untuk keluarga, orang tua, anak-anak, pasangan, seperti itu. Karena di sini tuh kayak ada banyak orang gitu loh, yang sebenarnya sangat bisa menjadi bagian dari niat kamu mendatangkan rezeki. Lepaskan. Jadi kalau memang ada beberapa hal di kehidupan kamu yang pernah membuat kamu sangat patah hati, sangat kecewa, sangat marah, maka lepaskan energi itu. Pernah ditipu, pernah misalnya ditipu pekerjaan, ditipu keuangan. Kalau memang ada yang hilang dari hidup kamu, waktu, kesempatan, keuangan, maka yakinlah bahwa apa yang hilang dari kamu berarti memang bukan milik kamu. Atau apa yang sudah hilang dari kamu, kalau memang itu masih menjadi bagian dari rezeki kamu, maka Tuhan akan kembalikan kepada kamu dalam bentuk yang lebih baik. Entah dalam nominal uang yang lebih banyak, kesehatan kamu lebih baik, hati kamu lebih tenang, ada ide-ide baru untuk pekerjaan atau bisnis kamu. Jadi coba hilangkan kemarahan kamu, pelan-pelan gak apa-apa. Lepaskan sesuatu yang memang sudah bukan menjadi milik kamu lagi, tapi yakin Tuhan akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik buat kamu. Mungkin belum sekarang, mungkin nanti di bulan depan, tahun depan, atau kapan gitu. Ace of Cups. Aku menerima energi cinta yang baru dan aku percaya pada apa yang dia bawakan. Sebenarnya di sini nggak cuma mengenai energi cinta, tapi juga bagaimana kamu mencintai diri kamu, mencintai pekerjaan kamu, mencintai apa yang kamu lakukan. Apakah kamu di sini kerja sekedar untuk uang saja, ataukah sesuatu yang memang membuat kamu jadi belajar akan banyak hal, membantu lebih banyak orang, minimal diri kamu, keluarga kamu, seperti itu. Dan intinya sih semesta pengen bilang cintai apa yang kamu kerjakan, walaupun mungkin itu bukan bidang yang kamu suka. Gitu lah. Jadi di sini supaya setidaknya kamu nggak ngerasa capek terus, nggak ngerasa sia-sia segala yang sudah kamu usahakan, seperti itu. Ada 5 of Wands. Aku berdiri di atas kakiku, atau aku berdiri di atas tanah dan aku melihat kedamaian. Intinya adalah apa yang memang harus kamu kerjakan sekarang, kerjakan. Walaupun kamu mungkin terpaksa, atau mungkin kayak capek banget, Kak, ini bukan bidang yang aku suka, it's okay. Mudah-mudahan dengan ketenangan yang kamu dapatkan, hati kamu yang sudah tenang, kamu akan terbuka nih kesempatannya untuk mungkin nanti di kantor yang berbeda, di kota atau negara yang berbeda, bisnis yang sesuai dengan passion kamu, kayak gitu. Tapi intinya rezeki kamu akan datang di hati yang tenang. Dan kalau kamu benar-benar bisa mencintai apa yang kamu kerjakan, itu buat kartu yang nomor 2. Jadi itu teman-teman, kalau ada banyak hal positifnya, klaim energi positifnya, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah mengusahakan yang terbaik, dan semoga apa yang kamu kerjakan memang apa yang kamu sukai dan memberikan dampak positif untuk diri kamu dan orang yang kamu cintai juga. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan buat kamu sekaya apa hidup kamu nanti dan pesan semesta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan finansial kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja. Sekaya apa hidup kamu nanti? Ada 3 of Cups, ada The Lovers. Aku lihat di sini gini, kalau kamu sedang mengusahakan buat pekerjaan atau bisnis, di sini salah satu sumber rezeki kamu adalah dari orang lain. Dalam artian gini,
pekerjaan kamu semoga aja, atau bisnis yang sedang kamu bangun semoga aja berhubungan dengan banyak orang. Misalnya aja kamu bekerja di bidang tenaga kesehatan yang melayani orang lain, atau mungkin di bank, pokoknya pelayanan kepada orang. Kamu punya salon, melayani customer kamu gitu-gitulah, atau mungkin kalau kamu kerja di kantor ya berhubungan dengan orang lain. Jadi di sini semakin kamu punya ketulusan hati dalam melayani orang lain, membantu orang lain dengan ilmu, dengan pekerjaan yang kamu miliki sekarang, semakin banyak feedback yang kamu dapatkan, pengalaman kamu, termasuk juga keuangan kamu. Seperti itu. Jadi di sini kalau kamu sudah di fase yang tepat nih, kayak ketemu banyak orang, bikin event, atau seminimal kamu jualan makanan apa yang bisa bikin orang lain seneng dengan masakan kamu, itu kayaknya bidang pekerjaan kamu. Karena pekerjaan kan macam-macam ya, tapi kalau kayak pingin kaya tuh bener-bener kamu tuh nggak bisa kerja sendirian aja. Jadi mudah-mudahan di sini kamu akan punya lingkungan kantor yang fresh, yang bener-bener bisa solid sama kamu. Kalau kamu punya bisnis, mudah-mudahan kamu nanti akan punya banyak pegawai yang juga punya semangat yang sama seperti kamu, sebesar semangat kamu. Di sini ada kartu The Lovers. Karena di sini mengenai kekayaan, ini sebenarnya nggak hanya bercerita mengenai pasangan kamu akan bisa, atau sahabat baik kamu akan memberi motivasi terbaik buat kamu, tapi juga di sini sebenarnya adalah kamu yang menemukan sisi terbaiknya kamu. Dan di sini juga sebetulnya karena dua kartu ini sebenarnya berhubungan dengan persahabatan, cinta, orang lain. Jadi kayaknya di sini emang, terutama kalau kamu ekstrovert ya, introvert juga bisa sih di sini sebetulnya. Karena aku sebenarnya juga introvert, tapi aku kan bekerja buat orang lain gitu ya. Klien-klien aku, kamu sebagai penonton di videoku. Jadi sebenarnya bisa aja di sini, mau kamu ekstrovert, introvert, selama panggilan hati kamu untuk melayani banyak orang, itu sih sumbernya ya. Dan ya termasuk di sini kalau kamu bisa mengasah ketulusan hati kamu. Jadi ketika kamu bekerja, kamu gak hanya mengingat bahwa uang yang kamu dapatkan untuk kebahagiaan kamu, tapi juga semoga apa yang aku kerjakan bisa membantu orang lain, bikin seneng orang lain, memotivasi orang lain, kayak gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada pertukaran energi ya, pertukaran energi, pertukaran motivasi. Dan yang kamu dapatkan adalah mudah-mudahan kekayaan finansial, kekayaan batin, ketenangan hati, kebahagiaan di hati kamu. Semakin kamu bahagia dengan apa yang kamu lakukan, semakin banyak keberkahan yang Tuhan kasih kepada kamu. Gitu. Jadi yang kartu ketiga ini lumayan unik ya dibandingkan dua kartu di awal tadi aku reading gitu sih. Jadi mudah-mudahan kamu di sini mencintai apa yang kamu kerjakan. Itu dulu. Kartu Ten of Cups sebenarnya bercerita banyak mengenai keluarga besar. Jadi di sini sebenarnya nggak cuma tentang memperkaya diri kamu, tapi mudah-mudahan apa yang kamu kerjakan ini bikin kamu happy, keluarga kamu happy, terutama kalau memang kamu di sini tulang punggung keluarga. Atau mungkin kamu, aku nggak tulang punggung sih kak, cuma kan aku seneng ya kalau misalnya bisa ngasih hadiah ke mama papa, ngajak mereka jalan-jalan, ngajak mereka makan kemana gitu ya, walaupun nggak mewah tapi at least seneng gitu kamunya. Iya, niatkan untuk hal-hal seperti itu juga. Atau kalau kamu sudah menikah, bikin seneng pasangan kamu, bikin surprise kecil di ulang tahun pasangan kamu, mungkin beli donat yang mungkin nggak mewah tapi berkesan, atau mungkin kalau kamu sudah punya anak, bikin anak-anak kamu seneng, dan pokoknya hal-hal seperti itulah. Jadi aku rasa di sini mudah-mudahan pekerjaan kamu adalah apa yang bener-bener bikin kamu bahagia. Ini nih bener-bener panggilan hati ya, pekerjaan yang berhubungan dengan, atau bisnis yang berhubungan dengan panggilan hati. Gitu. Di sini kalau kamu bisa melihat kupu-kupu selalu bercerita mengenai perubahan positif baik di diri kamu, di orang lain. Jadi nikmati sih perjalanan kamu. Di sini walaupun kartunya indah-indah dan adem dan tenang, tapi di sini semesta nggak pernah menjanjikan bahwa hidup kita di dunia ini akan baik-baik selalu, akan mulus-mulus aja. Kalaupun ada kendala, kalaupun ada sesuatu yang nggak menyenangkan datang, tetaplah yakin bahwa itu bagian dari proses pembelajaran, proses memperkaya pengalaman kamu, kekuatan kamu, kayak gitu-gitu. Jadi ya di sini mudah-mudahan kamu terpanggil lah ya untuk hal-hal yang seperti ini. Dan ya di sini salah satu yang lain adalah aminin juga kamu akan dapat lebih dari cukup.
Jadi kalau cukup itu aku asumsikan makan nggak perlu ngutang, kalau kamu butuh ke dokter nggak perlu ngutang, ada aja rezekinya. Butuh rumah nggak perlu sampai ngerepotin orang lain gitu gitulah. Tapi lebih dari itu, kamu bisa liburan, kamu bisa nonton konser sekali waktu. Tapi di sini butuh pengelolaan keuangan yang bijak ya, gitu. Jadi ya mudah-mudahan tuh bisa membuat kamu juga melihat diri kamu bahwa kamu bisa sekuat itu, bahwa kamu juga di sini punya banyak pengalaman seru gitulah ya, gitu, dari pekerjaan kamu, dari yang kamu hadiahkan ke diri kamu sendiri, gitu-gitu sih. Jadi intinya di sini ini energinya bikin aku happy ya, nggak tahu kenapa. Aku happy banget gitu ngeliat kartu yang kamu ini yang milih kartu ketiga. Jadi mudah-mudahan selain kamu di sini dapat kelimpahan uang, mudah-mudahan Tuhan juga membersamainya dengan hati yang tenang, hati yang bahagia. Kamu yang merasa percaya diri, kamu yang mencintai diri kamu tuh penting. Gitu. Dan poin lainnya, di Empress. Ini kemampuan kamu untuk memang diberkahi oleh Tuhan, menarik rezeki. Tapi kamu ingat juga rezeki gak cuma tentang keuangan. Hati yang tenang, orang-orang baik yang datang di hidup kamu, termasuk teman kerja, rekan bisnis, keluarga yang memahami kondisi keuangan kamu tuh juga rezeki loh. Aku punya banyak banget kenalan atau klien yang keluarga orang tuanya tuh nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya sebulan kamu harus ngirim ke kita 5 juta. Mau kamu di sana makan garam, mau kamu gimana, pokoknya sekian yang harus kamu kirim ke keluarga. Nah, kalau kamu punya keluarga atau orang tua yang bisa memahami kondisi keuangan kamu, yang mereka bersyukur dengan berapapun yang kamu berikan, maka bersyukurlah, itu bagian dari rezeki kamu. Gitu. Dan juga di sini lebih kepada kamu yang merawat diri kamu dengan baik, merawat keluarga kamu, anak-anak, pasangan kamu, terlepas kamu single atau sudah punya pasangan gitulah. Jadi kemampuan kamu juga untuk menghargai bahwa hidup gak cuma tentang uang, tapi hidup juga tentang pertumbuhan jiwa, bahwa hidup juga butuh kebahagiaan, ketenangan batin, percaya ke Tuhan dengan segala yang sudah kamu lalui, kayak gitu. Four of Swords ini sebenarnya kartu mengenai penyembuhan ya, penyembuhan diri dari trauma, kamu yang healing, kamu yang sudah bisa menjadi sisi terbaik diri kamu. Jadi kalau di kehidupan kamu atau mungkin di fase-fase masa kecil atau remaja kamu ada banyak hal gak menyenangkan terjadi, semoga kamu bisa menyembuhkan segala luka itu. Atau mungkin hubungan kamu kurang baik dengan orang tua, atau mungkin pernah ditipu, pernah apa, maka coba sembuhkan dulu luka itu. Karena kalau luka itu sudah sembuh, banyak sekali nih terbukanya kesempatan buat kamu di hal-hal yang berhubungan dengan finansial, keuangan, keberkahan, kelimpahan, kayak gitu. Jadi, kalaupun memang kamu sekarang lagi sakit, misalnya sakit fisik, atau kamu ngerasa mental, kamu lagi tergoncang, tidak ada salahnya mengeluarkan uang untuk proses penyembuhan itu, dan jangan melihat bahwa proses penyembuhan itu sebagai kegagalan atau kamu yang kayak keluar uang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kamu sudah sembuh, kamu akan siap lagi untuk menata keuangan kamu, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Itu. Karena bagaimanapun juga, harta terbaik kamu, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Jadi kalau memang kamu lagi butuh penyembuhan, nggak apa-apa keluar uang, tapi nanti akan kembali dalam hal yang lebih baik kok. Yakin aja. Dan ya, lihat di sini, kamu di sini nggak cuma bahagia secara hati dari apa yang kamu kerjakan, tapi kayak keuangannya ada, aminin. Lebih bijak mengelola keuangan kamu. Kamu yang bener-bener membelanjakan keuangan kamu dengan kebijaksanaan, nggak impulsif, nggak cuma buat pamer, nggak cuma buat validasi dari orang lain bahwa kamu hebat, kayak gitu-gitu loh. Jadi kamu bener-bener di sini ketulusan hati yang membawa kamu ke rezeki-rezeki yang nggak pernah kamu sangka-sangka datang kepada kamu. Dan kalau kamu sedang menunggu kabar baik, aku rasa tahun depan, tahun 2025 atau setahun dari sekarang, kamu akan dapat kabar baik itu. Tapi ini berproses ya, yang harus kamu usahakan juga. Ada Page of Swords. Aku lihat hati kamu baik banget. Hati kamu sangat baik. Hati kamu tuh selalu kamu niatkan untuk kebahagiaan orang lain. Gak cuma kamu aja, tapi dengan hati sebaik itu, niat sebaik itu, kamu juga harus strategis. Pertama, mengelola keuangan kamu. Jangan hanya karena kamu dikasih prospek ini nih, titipin uang kamu ke sini, investasi ini, kamu iya aja.
kamu harus bijak di sini. Jangan sampai kamu karena nggak enak hati, ya udah deh ikut investasi ke tante, ke om, atau ke pacar kamu tanpa kamu mempertimbangkan itu baik nggak buat masa depan kamu, sesuai nggak dengan tujuan keuangan kamu, kayak gitu-gitu. Jadi waspada penting, pelajari tentang keuangan, pelajari tentang perusahaan, kantor, lembaga keuangan yang sedang menawarkan sesuatu buat kamu. Jangan sampai kamu ditawari gaji gede, atau mungkin bunga tinggi, atau mungkin imbalan yang besar, tapi itu penipuan. Jadi kamu yang harus bener-bener bijak. Jangan sampai kamu sudah semangat pingin kerja di luar negeri, tapi penipuan, amit-amit. Atau kamu ditawari, nanti kalau sudah setahun nabung dikembalikan 10%, ternyata uang kamu malah hilang gitu-gitu loh. Jadi kamu yang harus bijak. Ini dua kartu yang sama. Jadi di sini ketulusan hati, ketenangan hati, intuisi kamu. Jadi ketika kamu ingin bergerak, tanyakan kepada intuisi kamu. Kalau intuisi kamu masih belum sekuat itu, minta bantuan Tuhan. Karena yang paling bisa memperkuat intuisi kamu hanya Tuhan. Jadi mintanya hanya ke Tuhan. Ingat itu ya, untuk menunjukkan apakah hal ini baik buat saya, apakah pekerjaan atau bisnis rencana saya ini baik untuk masa depan saya, gitu-gitu. Kemudian, ada mule di sini ya, keledai. Seseorang sangat keras kepala dan tidak mau berubah. Jadi kalau sekarang kamu sedang keras kepala untuk mencoba sesuatu, nggak apa-apa keras kepala. Terutama kalau usia kamu masih muda. Kadang pengalaman memperkaya kamu. Kalau kamu pada akhirnya berhasil, syukur-syukur. Tapi kalau misalnya semesta punya rencana berbeda, pelajari apa yang menjadi kegagalan itu. Dan jangan terlalu keras kepala. Kadang kamu juga harus belajar dari pengalaman orang lain. Kadang mungkin kamu juga harus mendengar nasihat dari orang tua kamu. Jadi dengan hati yang tenang, coba terima dulu masukannya apa, nasihatnya apa, lalu pertimbangkan. Bisa nggak ya, atau mungkin sesuai nggak ya dengan tujuan saya, seperti itu. Dan kamu juga harus punya kemampuan untuk mau berubah, mengubah mindset, mengubah cara pandang, belajar terus tentang hal-hal yang baru. Jadi jangan malas. Ya, karena hidup selalu tentang perubahan. Kondisi ekonomi selalu berubah. Mungkin investasi emas di tahun ini baik, tapi di tahun depan bisa jadi nggak baik. Jadi teruslah belajar. Berubah, lebih baik. Ingat, kamu dapat kupu-kupu, perubahan yang lebih baik. Ada sumur di sini. Harapan keluarga kamu akan terwujud. Jadi memang di sini, terutama kalau kamu sudah meniatkan, aku bekerja, aku punya bisnis, nggak cuma untuk memperkaya diriku, tapi untuk membantu keluarga, untuk melunasi hutang keluarga, untuk pendidikan anak-anak aku, supaya apa kedepannya gitu loh. Jadi di sini semakin kamu kolektif dalam membawa niat-niat positif untuk diri kamu dan orang yang kamu sayang, semesta, Tuhan juga akan menitipkan banyak hal baik di kamu. Dan mudah-mudahan apapun harapan keluarga kamu, harapan kamu, atau harapan pernikahan kamu nanti, mudah-mudahan terwujud. Aminin ya. Ada kursi yang terisi, seseorang yang baru akan datang di hidup kamu. Ini nggak cuma tentang jodoh, walaupun readingku sering tentang jodoh, tapi ini bisa aja partner bisnis, rekan kerja yang baik, lingkungan pekerjaan yang lebih positif buat kamu. Atau bisa aja berupa pasangan, mungkin pacar atau jodoh kamu yang bener-bener dengan kualitas terbaik untuk memotivasi kamu di pekerjaan, yang mana dia juga bekerja keras, yang mana dia juga punya kemampuan untuk memanajemen keuangan dengan baik, nggak suka judi, sangat tidak pernah pinjem uang kalau nggak bener-bener urgent gitu-gitu loh. Jadi seseorang yang nggak cuma hadir, tapi memberikan kualitas terbaik yang nanti akan meningkatkan kualitas kehidupan kamu, termasuk keuangan atau pekerjaan kamu di dalamnya, bisnis kamu juga. Jadi kalau kamu nanti bertemu dengan orang yang malah mengacaukan kehidupan kamu, bukan dia orangnya. Gitu. Ada kipas di sini, romance, kisah cinta, perayaan, pesta. Mudah-mudahan di sini arti dari kartu ini adalah nanti ketika kamu bertemu dengan seseorang, jodoh kamu, terutama kalau kamu masih single,
Mudah-mudahan kamu akan menikah dengan orang yang tepat, yang gak cuma saling mencintai dan saling setia, tapi sama-sama membangun keuangan dengan positif. Ini banyak banget gak disadari orang Indonesia terutama, kayak yang penting aku cocok, keluarga ngasih restu, tapi melupakan apakah pasangan kamu ini bisa membangun keuangan yang positif dengan kamu. Jangan sampai kamu bekerja keras tapi dia suka ngutang, suka judi, suka boros gitu-gitu loh. Jadi mudah-mudahan kamu merayakan pesta pernikahan kamu atau kehidupan kamu lebih baik ke depannya, merayakan apapun itu bersama dengan orang yang tepat. Kalau kamu sudah menikah, mudah-mudahan pasangan kamu bisa menjadi orang yang juga membersamai tumbuh kembangnya rezeki keuangan kamu ya. Protection di sini gini, kita nggak pernah tahu apa yang akan datang di hidup kita. Mulai sekarang banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan. Minta perlindungan dari apa? Energi-energi negatif. Mungkin yang nggak kamu sadari, mungkin di tempat kantor kamu, mungkin di rumah makan yang kamu datangi ada energi negatifnya, atau mungkin dari orang-orang yang bisa aja punya niat menipu kamu sejak awal. Minta perlindungan pada apapun itu, pada orang, pada situasi, pada energi negatif yang bisa berpengaruh di rezeki kamu. Minta perlindungan ke Tuhan. Maka jika Tuhan menjauhkan kamu dari sebuah kesempatan yang mungkin kamu kira baik, tapi ternyata kamu gagal atau mungkin belum bisa datang ke kesempatan itu, anggaplah itu bentuk perlindungan dari Tuhan buat kamu. Yang mungkin sekarang kamu nggak tahu, tapi melindungi kamu di masa depan kamu. Gitu. Perlindungan ya. Kemudian, don't deem to fit in. Jadi gini, kalau memang apa yang sedang kamu usahakan sekarang tidak membuat kamu lebih baik, bahkan mungkin semakin menjerumuskan kamu ke hal-hal yang negatif, kamu sangat boleh tegas mau lanjut ataukah mencari kesempatan yang lain. Jangan sampai kamu di sini bekerja di sebuah tempat tapi kayak tolong kamu manipulasi ya datanya, tolong kamu ganti angka keuangannya, nanti kamu dapat persenan deh, tapi kamu tahu itu nggak baik buat kamu, kamu tahu itu nipu gitu. Terutama karena di sini energi lahiriah kamu tuh sebenarnya membantu orang. Jadi jangan sampai kamu di sini malah menipu orang lain atau menipu diri kamu sendiri. Yang kamu tahu itu nggak baik tapi kamu paksakan untuk yang penting aku tetap kerja. Jadi coba dengarkan kata hati kamu, karena di sini sebenarnya sekali lagi buat yang memilih kartu ketiga, rezeki keuangan kamu datang karena kebaikan hati kamu, karena kejujuran, karena keadilan itu. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang nggak pas dengan diri kamu, lakukan langkah-langkah strategis dan selamatkan masa depan kamu. Dengarkan intuisi kamu. Ini kayaknya aku nggak perlu mengulang-ulang, sejak tadi ini sudah bercerita banyak. Ini bercerita mengenai intuisi. Ini juga sih. Ya, jadi dengarkan intuisi kamu sekali lagi. Kalau intuisi kamu rasa masih tumpul, masih belum sekuat itu, minta bantuan Tuhan. Tuhan, saya punya niat yang baik. Saya merasa jalan yang sedang saya rencanakan ini baik. Tapi tolong kasih jawaban kepada saya Tuhan, apakah memang baik? Kalau memang ini baik buat saya, masa depan saya, orang-orang yang saya sayang, maka perkuat hati saya untuk yakin bahwa inilah jalannya, jalan terbaik dari Engkau gitu. Ya, jadi gini, kalau kamu sudah berdoa seperti itu, kamu juga harus siap-siap. Kalau nanti kamu semakin termotivasi, semakin terkuak fakta-fakta baik, ya berarti memang jalan kamu. Tapi kalau seperti dipersulit, dipermacet oleh Tuhan, ya perkuat juga, oh mungkin ini jawaban dari doa saya, mungkin bukan ini jalannya, kayak gitu. Jika kamu percaya, semua hal tergantung apa yang kamu percaya. Makanya kalau ada hal nggak menyenangkan terjadi, percaya hal positifnya. It's okay, aku belum diterima di kantor ini, atau mungkin bisnisku belum berjalan seperti apa yang aku harapkan. It's okay, pasti ada pelajarannya, pelajaran baik untuk hal besar di kemudian hari. Tuh, percaya juga dengan diri kamu. Kamu membawa banyak bakat, membawa banyak hal positif. Maka percaya dengan diri kamu dan kemampuan yang sudah Tuhan kasih buat kamu. Aku percaya dengan momen saat ini. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah gagal, pernah ditipu, pernah ada fase nggak enak di hidup kamu, maka percaya dengan apa yang sedang kamu usahakan sekarang, bahwa itu yang terbaik buat kamu. Dan kalau memang sekarang kamu sedang
dalam kondisi yang nggak baik, lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi nggak enak tidur, sekali lagi dengarkan intuisi kamu, minta perlindungan, minta ke Tuhan jawaban terbaiknya apa. Dan aku mau lihat, terima kasih Tuhan, ada Ace of Pentacles di sini. Aku selalu mendapatkan hadiah, jawaban, keberkahan, anugerah pada apa yang sudah aku lakukan. Jadi di sini tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang sia-sia. Segala kebaikan hati kamu, ke diri kamu, ke orang lain, ke alam, ke siapapun itu, semua akan nanti kembali kepada kamu. Kalaupun kamu ngerasa, tapi sekarang kayaknya enggak deh Kak, mungkin belum sekarang, tapi nanti. Jadi nabung kebaikan, nabung usaha, nabung doa, semua hal yang bisa kamu lakukan, lakukan dulu. Dan yakin Tuhan akan ngasih yang terbaik buat kamu. Nih, mudah-mudahan setahun dari sekarang, atau di tahun depan, tahun 2025, semua yang menjadi hal yang kamu doakan selama ini terwujud dengan indah. Jadi itu teman-teman yang memilih kartu ketiga, kalau ada banyak hal positifnya, klaim energi positifnya. Terima kasih kamu sudah datang ke videoku. Aku doakan semoga yang terbaik buat kamu, keuangan, kebahagiaan menyertai hidup kamu setelah ini. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di sini. Sampai ketemu lagi di video yang lain-lainnya. Bye bye.